Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dalam I Love Monday, I Love Myself. Masih bersama saya Arsal Syah, dan kali ini dalam edisi di bulan Ramadan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang utama tentu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya untuk kita, dan semoga Allah memampukan kita memanfaatkan nikmat yang diberikan itu untuk taat kepadanya. Dan semoga dengan ketaatan itu Allah akan memberikan balasan dan gantinya kepada kita dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga semua balasan itu menjadi sebab kita dikumpulkan di dalam surganya nanti bersama-sama. Sehingga yang selama ini kita online ketemunya, insya Allah nanti kita offline di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Sahih Muslim, juga dikeluarkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, dan Sunan Ad-Darimi, dan juga dikeluarkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi kesemuanya itu bagian dari Kutubut Tis'ah, ya, kitab yang 9 yang menjadi rujukan kaum muslimin di seluruh dunia. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha au mubiquha. Singkat atau simpel sekali dengan bunyi hadis. Rasulullah mengatakan kullun nas, semua manusia, setiap manusia tanpa kecuali, seluruh manusia. Saya, antum semua, siapapun dia, ya, yaghdu itu keluar kan, di pagi hari. Ya, jadi semua manusia itu dia akan keluar di pagi hari. Untuk apa? Macam-macam aktivitasnya. Ada yang berniaga, berdagang, ada yang bekerja, ada yang mencari seperti pemulung misalnya. Intinya di antara mereka itu mencari nafkah, ya kan, di pagi hari. Jadi sejak berpagi hari mereka keluar dari rumahnya. Lalu apa kata Rasulullah? Faba'i'un nafsah. Di mana ketika mereka keluar di pagi hari itu, kan, mereka menjual dirinya. Faba'i'un nafsah. Mereka menjual dirinya, atau mereka melakukan transaksi. Mungkin lebih enak bahasanya gitu ya. Tapi ya kurang lebih itu, mereka menjual dirinya atau mereka melakukan transaksi, mereka bertransaksi. Lalu Rasulullah katakan, famu'tiquha, maka di antara mereka itu ada yang membebaskan dirinya, au mubiquha, atau ada juga di antara mereka yang membinasakan dirinya, menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan. Apa yang dimaksud bertransaksi atau menjual diri ini, ya betul-betul bertransaksi gitu. Dia menjual dirinya untuk sesuatu dan kepada sesuatu. Tetapi masalahnya di dalam proses transaksi itu ada di antara mereka yang kemudian membebaskan dirinya
karena transaksi itu. Tapi ada yang binasa dirinya juga karena transaksi atau karena proses dia menjual dirinya. Nah, apa yang dimaksud membebaskan dirinya? Di antara pemaknaan dari mu'tiquha, membebaskan dirinya adalah membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan dirinya dari azab Allah di akhirat nanti, membebaskan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia membebaskan dirinya? Yaitu ketika dia bertransaksi, ketika dia menjual dirinya, maka dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjual dirinya dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kan sesungguhnya babnya memang transaksi gitu. Kita tuh bertransaksi. Di dalam hidup ini kita bertransaksi. Cuma dengan siapa kita bertransaksi itu yang paling penting. Kenapa saya katakan bertransaksi? Karena memang urusannya take and give. Kita berikan apa, nanti kita dapat apa. Ya, seperti itu. Nah, maka kemudian dalam urusan kita dengan Allah pun begitu juga. Kita sesungguhnya bertransaksi dengan Allah. Dan ini bukan perkataan siapa-siapa, tapi bahkan Allah yang menyebutkannya sendiri di dalam Al-Quran. Saya sebutkan dua saja, misalnya satu di dalam surah As-Saff ya, ayat yang ke-10. Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah tijaratin, perdagangan, sebuah perniagaan. Ya, perdagangan kan. Perdagangan atau perniagaan itu kan jual beli. Perdagangan atau perniagaan itu kan transaksi di dalam. Nah, tapi yang menawarkan transaksi itu Allah Subhanahu wa taala. Allah menawarkan, mau nggak kalian transaksi sama aku? Mau nggak kalian berniaga denganku, kata Allah. Walaupun sebenarnya ini sebenarnya bagian dari maha baiknya Allah, betapa rahman dan rahimnya Allah. Allah mengajak kita berjual beli, padahal sebenarnya diri kita sendiri bukan milik kita. Padahal diri kita sendiri milik Allah. Allah sudah memiliki kita tanpa perlu berjual beli, dia sudah memiliki kita. Tapi dia Rahman, dia Rahim, dia apa istilahnya, memberikan keuntungan lebih gitu kepada kita. Ya memang itu punya aku, kamu tuh punya kamu. Tapi ya aku tawarin deh gitu. Ya, kan kamu nih sekarang kamu hidup dengan dirimu, maka yuk mau nggak aku beli gitu. Kurang lebih seperti itulah. Saya tidak bermaksud untuk membuat itu jadi sebagaimana kehidupan sehari-hari, enggak. Tapi ini untuk memudahkan kita untuk memahami saya. Allah itu sudah memiliki diri kita. Tapi walaupun dia sudah memiliki diri kita, dia masih memberikan peluang kepada kita untuk menjual diri kita, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih benefit lebih gitu. Dan ketika dia tawarkan itu, hal adullukum ala tijaratin. Yang dengan perniagaan itu, jika kita take it, gitu, kita ambil tawaran Allah itu, berjual beli dengannya. Kata Allah, tunjikum min azabin alim. Dengan perniagaan itu, kalian akan terbebaskan dari api neraka. Artinya, Allah membeli apa yang kita jual, Allah membeli dalam proses transaksi yang kita lakukan dengan itu. Allah belinya itu dengan pembebasan dari azab, pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa, sahabat Asa TV, luar biasa. Bayarannya itu mahal benar gitu. Istilahnya apa yang harus kita jual untuk mendapatkan bayaran semahal itu, dan pastinya tidak ada apapun yang kita miliki, bahkan alam semesta ini, untuk diganti dengan bayaran yang semahal itu, terbebas dari azab yang pedih. Tunjikum min azabin alim. Lalu Allah kasih tahu caranya gimana, atau kita disuruh ngejual apa nih? Dia belinya pakai pembebasan dari azab. Terus yang harus kita jual apa?
Kata Allah, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Cuma tiga yang perlu kita jual. Iman kita, ya, kita jual iman kita untuk taat kepada Allah, untuk iman kepada Allah, lalu taat dan iman kepada nabinya. Lalu kemudian untuk berjuang di jalan Allah dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Sahabat Asatif. Jadi kita cukup menjual iman kita. Ya, menjual iman kita kepada Allah, tapi jadi menjual iman kita dengan taat kepadanya. Menjual iman kita dengan taat kepada nabinya. Artinya kata Allah ini seakan-akan gini. Gue beli iman lo gitu. Maka iman lo milik gue. Nah, kalau iman lo udah milik gue, iman itu kan bicara tentang taat. Maka lo gak boleh taat sama yang lain. Cuma boleh taat sama gue doang gitu. Ini kalau kita bicara dalam konteks bahasa manusia. Aku beli imanmu, maka imanmu itu menjadi milikku. Berarti taatmu itu hanya untukku. Taatmu itu hanyalah menjadi milikku. Tidak menjadi milik yang selainku, tidak untuk yang selainku. Sahabat Asa TV. Jadi kita nggak perlu memberikan ketaatan kepada yang lain. Udah, ya ibaratnya kalau kita bicara transaksi gitu sehari-hari kan, kalau barang kita udah kita jual kepada seseorang, kan tuh barang ya udah jadi milik dia. Atau kita jual jasa misalnya, ya jasa misal bersih karpet lagi musim Ramadan, jasa bersih karpet musola gitu. Udah di tag nih, ya kan. Pokoknya selama Ramadan ini, ya kan, jasa ente ada yang beli, gitu. Ente cuma boleh, ya kan, di sini bersihin karpet di masjid ini. Sahabat Asa TV, nggak boleh ke yang lain. Ya ilustrasinya begitulah, gitu. Sahabat Asa TV. Kita nggak perlu memberikan ketundukan, ketaatan, ya kan, keimanan kita kepada yang lain, kepada Allah saja. Itu yang Allah beli dari kita, iman kita. Dan Allah membeli apa lagi? Allah membeli harta dan jiwa kita. Ya. Aku beli hartamu, aku beli jiwamu. Gitu. Ini masih penawaran sifatnya dari Allah. Karena kalimatnya hal adulukum. Mau nggak nih? Aku tunjukin. Gitu. Mau nggak? Dan di ujung ayat itu kan Allah menegaskan, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kalian mengetahui. Jadi perniagaan itu adalah perniagaan yang paling baik, sebaik-baik perdagangan, seuntung-untung perdagangan. Tidak ada perdagangan, tidak ada perniagaan, tidak ada transaksi yang lebih menguntungkan daripada transaksi yang Allah tawarkan itu. Kan kita kalau ibaratnya tender gitu kan ambil yang paling besar, yang paling menguntungkan. Maka sungguh bodoh manusia jika kemudian ya, dia justru mengambil jual beli dengan yang selain Allah. Wong Allah nawarin yang lebih baik kok. Allah nawarin yang paling keren, tapi nggak diambil. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Nah, tapi syaratnya memang ada di situ. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu bahwa itu adalah sebaik-baik transaksi, itu adalah sebaik-baik perniagaan, kita nggak akan lakukan. Kita nggak akan terima itu tawaran Allah. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa itulah sebaik-baik perniagaan, maka kita nggak akan lepaskan kesempatan. Kita akan ambil sebaik-baiknya kesempatan. Sahabat Asa TV. Itu untuk di segmen yang pertama. Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi bahasan kita tadi ya tentang Ramadan saatnya bertransaksi. Masih bersama saya Arsal Syah dalam program I Love Monday, I Love Excel. Sahabat Asa TV, tadi kita atau saya coba kutipkan ayat 10 dari surat As-Saff tentang secara tegas Allah sebut tentang transaksi yang dia tawarkan itu. Tapi babnya dia masih nawarin. Kita mau take it atau leave it gitu. Ya kan? Tapi aneh kalau leave it gitu. Ya ibaratnya ada bisnis besar yang diambil yang kecil gitu. Kan aneh yang begitu. Sahabat Asa TV. Dan tidak ada transaksi yang ditawarkan yang lebih besar melebihi, jangankan melebihi, sama aja dengan yang Allah tawarkan itu enggak ada. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah At-Taubah ayat ke-111. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah katakan sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu ya, anfusahum wa amwalahum, jiwanya dan hartanya. Dan Allah menggantinya atau membayarnya itu dengan surga. Nah, sahabat Asa TV, kalau tadi di As-Saff ayat 10, ya kan, Allah baru nawarin nih, mau nggak? Ya kan, aku tawarkan satu bisnis nih, satu transaksi denganku. Nah, bayarannya adalah ketika penawaran itu bayarannya dibebasin dari neraka. Dan ketika ditawarin baru penawaran, yang ditawarkan itu disebut pertama kalinya adalah amwal baru anfus. Gitu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfus. Jadi ketika penawaran dibayarnya dengan dibebaskan dari neraka, dan yang ditawarin untuk ditransaksi itu yang disebut pertama kali hartanya dulu. Tapi ketika di surat At-Taubah 111, ketika transaksi itu sudah berjalan, sudah terjadi, maka yang pertama kali Allah beli adalah justru disebut anfusahum wa amwalahum. Anfusnya dulu, jiwanya dulu, baru amwal, baru harta. Kebalikan dari yang di As-Saff ayat 10. Dan membayarnya dengan surga. Sahabat Asa TV yang menggunakan Allah. Nah ini menarik sebenarnya. Penawaran gitu, mau nggak aku tunjukkan, yang Allah tawarkan itu adalah dibebaskan dari neraka. Dan yang disebut pertama kali yang mau dibayarin itu, yang mau ditawarnya itu adalah harta kita. Tapi begitu prakteknya, ya kan, yang Allah bayarin langsung jiwa kita dan dibayarnya dengan surga. Harta itu tidak lebih mahal daripada jiwa. Sebesar apapun harta, jiwa itu masih lebih mahal. Sehingga berapa banyak orang ketika jiwanya terancam, maka hartanya siap dikorbankan, berapapun jumlah. Jadi ketika ditawarkan, mau nggak aku tunjukkan perniagaan, aku beli dengan cara aku bebaskan dari azab, dan yang aku beli hartamu lah, baru kemudian jiwa. Tapi begitu transaksi itu terjadi, Allah beli langsung yang paling mahalnya, jiwa kita, dan Allah bayar dengan surga. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ini tadabbur aja ya, kita coba ambil hikmah, tidak bicara tafsir, gitu. Saya bukan ahli tafsir. Tapi yang menarik adalah ketika Allah menawarkan untuk membeli harta kita terlebih dahulu, dia tawarkan dengan pembebasan dari azab yang pedih. Tapi ketika dia beli jiwa kita, maka dia masukkan kita, dia bayar kita dengan surga. Dan kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat, banyak disebutkan bahwa harta-harta kita itu memang bisa jadi pemadam api neraka bagi kita. Bukan nerakanya dipadamin ya, tapi neraka yang harusnya membakar kita itu bisa kita padamkan, yang membakar kita itu dengan harta-harta kita. Bukan berarti harta kita dipakai buat beli air buat mati, enggak. Tapi bahwa harta-harta yang diinfakkan di jalan Allah itu bisa menjadi pemadam bagi azab, bagi api neraka yang akan membakar kita. Sebaliknya,
Jika kita bakhil dengan harta, kita nggak mau menginfakkan dia, kita nggak jual harta kita kepada Allah. Justru disebutkan, ya kan, di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga disebutkan bahwa harta-harta yang kita bakhilkan itu, yang kita nggak jual kepada Allah, kita nggak gunakan untuk taat kepada Allah itu nanti akan eh, dipanaskan di neraka dan kemudian dikalungkan di leher-leher kita. Jadi bukan memadamkan api, bahkan justru jadi semakin memperbesar api itu. Sahabat asatid yang dimuliakan Allah. Jadi ketika harta itulah harta yang diinfakkan, yang digunakan di jalan Allah, digunakan untuk taat kepada Allah, dijual kepada Allah, itu akan menjadi pemadam neraka yang menjadi azab bagi kita yang pedih. Sementara ketika bicara jiwa kita, ya, yang kita jual kepada Allah, maka jiwa kita lah yang dirindukan oleh syurga. Jadi memang syurga itu merindukan diri kita. Jadi harta kita digunakan untuk taat, dijual kepada Allah, dia memadamkan neraka, memadamkan azab kita. Sementara yang namanya jiwa kita, itulah yang menikmati surganya. Diri kita lah yang akan menikmati surganya. Jadi kita ini dirindukan oleh surga, sahabat asatid yang dimuliakan. Tapi syaratnya tadi, kita jual diri kita ini kepada Allah. Kita bertransaksi kepada Allah, sehingga kita gunakan jiwa diri kita ini untuk taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya kan? Bertransaksi, menjual diri kita dan harta kita kepada Allah. Maka ketika diri kita itu diri kita seutuhnya. Anfus, yang namanya nafas itu kan paduan antara ruh dengan jasad. Maka seluruh dari diri kita itu untuk taat, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Lisan kita tidak ada yang keluar darinya kecuali yang mendekatkan kita kepada Allah. Mata kita tidak ada yang kita lihat kecuali yang menambah taat kita kepada Allah. Telinga kita tidak ada yang kita dengar kecuali dia menambah taat kita kepada Allah. Tangan kita tidak ada yang kita gunakan dari tangan ini kecuali untuk di jalan Allah. Kaki kita tidak kita langkahkan dia kecuali untuk mendekat kepada Allah. Perut kita tidak kita isi kecuali yang semakin menguatkan interaksi kita kepada Allah. Semuanya dari diri kita. Itu kita gunakan untuk taat kepada Allah. Itulah cara menjual diri kita kepada Allah. Allah udah beli nih diri kita. Kata Allah, nah sekarang, hei diri, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Hei mulut, kamu harus begini, kamu nggak boleh begini. Hei mata, kamu begini, kamu nggak boleh begitu. Hei telinga, kamu begini, kamu nggak boleh begitu. Hei kaki, hei tangan, hei perut. Maka ikut itu. Kenapa? Udah dibayarin semua sama Allah. Semua udah dibayarin sama Allah. Ya udah ikut yang ngebayar. Sahabat asatid yang dimuliakan Allah. Bagaimana cara menjual harta kita? Dan karena harta kita sudah dibayarin sama Allah dengan bayaran yang mahal, maka kita bilang, ayo infakin hartamu, ayo sedekahin hartamu, ayo gunakan hartamu. Jadi bagaimana kemudian harta itu untuk taat, ya kan? Untuk infak, untuk sedekah, atau harta itu untuk menunjang taatnya diri kita. Menjual diri kita untuk taat, oh iya saya pengen sholat, oh baju saya jelek, nggak ada yang bagus buat menghadap Allah. Maka gunakan harta untuk menunjangnya. Beli baju yang bagus untuk menghadap kepada Allah. Beli sajadah terbaik untuk menghadap kepada Allah. Beli mukena yang bagus untuk. Jangan baju dibagusin buat ketemu orang, buat kondangan, tapi mukena buat ketemu Allah. Udah lusuh, bau, sekian lama nggak dicuci. Kan? Udah sobek-sobek, masih dipakai. Bukan berarti harus bagus, tidak. Kalau ada, kenapa tidak? Sahabat asatid. Oh, biar di antara bentuk ketaatan, umroh. Umroh kan butuh duit. Maka apa? Ada harta menunjang untuk menjual dirinya. Jadi menjual harta dan menjual diri bebarengan. Gitu. Karena harta yang digunakan untuk berangkat umroh, di umroh itu dirinya lah yang dipersembahkan untuk Allah. Ruku, sujud, dan lain sebagainya. Sahabat asatid yang dimuliakan. Itulah orang-orang yang membebaskan dirinya. Famuktiquha, kata Rasul. Yang ketika dia berpagi hari keluar, dan kemudian dia bertransaksi, dia menjual dirinya kepada Allah, dan kemudian dengan sebab itu dia membebaskan dirinya. Membebaskan dirinya dari azab Allah dengan cara dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan dirinya dan dengan hartanya. Sahabat asatid. Apa yang berikutnya kita sambung setelah yang berikutnya.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita lanjut lagi ya di yang tag 3 ini. Masih bersama saya Arsal Syah, Alaf Mandai, Alaf Maisa. Sahabat Asa TV. Tadi kan di bab tentang orang yang membebaskan dirinya, yang menjual dirinya, kemudian dia membebaskan dirinya. Famu'tiquha. Nah, ada orang jenis lain, kata Rasulullah, aumubikuha, yang ketika dia keluar dari rumahnya berpagi hari, lalu dia menjual dirinya, tapi kemudian dengan proses transaksi menjual dirinya itu, justru dia membinasakan dirinya, menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Kalau tadi kan yang membebaskan diri, ini justru menjerumuskan dirinya, membinasakan diri. Siapa mereka? Membinasakan dirinya itu artinya dia justru dia menjerumuskan dirinya ke dalam nerakanya Allah. Yaitu mereka yang ketika menjual dirinya, dia tidak menjual dirinya kepada Allah. Dia tidak bertransaksi kepada Allah. Dia tidak mengambil tawaran Allah untuk bertransaksi dengannya. Tapi dia justru memilih rekan transaksinya. Dia memilih menjual dirinya kepada hawa nafsunya. Sahabat Asa TV yang mulia. Dia memilih menjual hawa nafsunya, menjual dirinya kepada hawa nafsunya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bicara menjual dirinya dan hartanya kepada hawa nafsunya, berarti hawa nafsunya akan menjadi tuannya. Hawa nafsunya yang akan memerintah dirinya dan dia akan mengikutinya. Kenapa? Udah dibeli. Kalau udah dibeli kan udah jadi hak milik bagi hawa nafsunya. Sebagaimana tadi, kalau Allah yang membeli maka jadi hak milik Allah. Maka Allah nyuruh apa saja dia harus ikut. Tapi kalau yang membelinya hawa nafsu, maka dia akan jadi budak. Dia akan menjadi hamba bagi hawa nafsu. Dan ketika orang sudah menjadi budak, menjadi hamba bagi hawa nafsunya, maka di dalam Al-Quran itu di surah Al-Jathiyah, ayat 23. Allah tegas sekali itu mengatakan kepada kita. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Kata Allah, dan pernahkah kalian melihat? Afara'aita. Melihat itu artinya melihat dengan mata kepala. Ro'ah. Melihat dengan, artinya kelihatan, nggak kasat mata. Pernahkah kalian melihat? Kata Allah, kelihatan nih orang tipe begini kelihatan dari fisiknya, secara kasat mata kelihatan. Melihat apa? Manittakhadha ilahahu hawahu. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Jadi ketika sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu, maka ya sudah, Allah kan maha mengetahui. Allah tahu dia itu tersesat. Allah tahu dia itu melakukan hal yang salah. Tapi ya dibiarkan saja sama Allah, membiarkan dia tersesat. Allah membiarkan dia tersesat. Kenapa? Ya, dia udah milih hawa nafsu sebagai Tuhannya. Biar aja dia sesat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Allah membiarkannya tersesat atau Allah menyesatkannya dengan sepengetahuannya atau di atas ilmu. Allah tahu, dia pun tahu itu salah, tapi tetap dia lakukan. Kenapa? Karena yang diikutinya adalah hawa nafsu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dan ketika di ujung ayat itu bahkan Allah mengatakan, ujung ayat surat Al-Jasiyah tadi,
Kan? Faman yahdihi min ba'dillah, dan barang siapa yang mencoba untuk menunjuki dia, kan? Dari kesesatannya itu ditunjukin nih. Setelah Allah menyesatkan dia, setelah Allah membiarkan dia tersesat, ada yang coba nunjukin dia, maka tidak akan bisa, tidak akan mampu. Jadi siapapun gitu yang mencoba untuk menunjukin dia setelah Allah membiarkannya tersesat, setelah Allah menyesatkan dia, tidak akan bisa. Tidak ada yang mampu untuk menunjukkan dia. Sahabat Asa TV. Dan Allah tutup dengan kalimat afala tazakkaru. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan tazakkarun itu adalah mengambil pelajaran melalui proses berpikir yang menggunakan hati kita. Sahabat Asa TV. Kalau mengambil pelajarannya hanya dari akal yang di kepala, nggak dapat. Tapi harus melibatkan hati di dalam mengambil pelajaran itu. Maka kita akan tahu bahwa sungguh ruginya orang-orang yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ya, dia tersesat, dia akan tersesat, dan ketika dia tersesat, nggak ada yang bisa nunjukin dia tersesat, dibiarkan saja tersesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semakin dibikin tersesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, ketika dia milih untuk jual dirinya kepada hawa nafsu, maka dia akan binasa. Dia membinasakan diri. Sahabat Asa TV yang kan rugi yang begitu. Ya. Dia keluarkan semua, tetap dia melakukan banyak hal dengan dirinya, dengan tangannya, kakinya, matanya, mulutnya. Dia melakukan banyak hal dengan hartanya, tapi tidak membawa kebahagiaan buat dia di akhirat. Justru membawa kebinasaan buat akhirat. Berbeda dengan orang yang memilih bertransaksi dengan Allah. Justru dia lakukan banyak hal dengan dirinya, dia lakukan banyak hal dengan hartanya, tapi justru membebaskan dia dari azab dan membuat dia masuk ke dalam surganya Allah SWT. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan Ramadan ini, Allah jadikan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ketaatan. Seakan-akan nih, seakan-akan. Betapa pemurahnya Allah kepada kita, seakan-akan sok deh gitu. Yuk transaksi sama aku aja, lagi banyak nih kesempatannya nih. Ya, untuk melakukan transaksi denganku. Untuk melakukan banyak ketaatan di bulan Ramadan ini. Yang semua ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ujungnya adalah kebahagiaan. Ujungnya adalah kita terbebas dari neraka, dari azab yang pedih, dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Karena ada banyak amalan di dalamnya yang di bulan lain ada, tapi di bulan ini itu dilipat gandakan efeknya, gitu. Yang di bulan lain nggak ada, di bulan ini ada. Artinya itu kan jadi amal spesial. Yang kita bisa melakukannya, dan ketika kita melakukannya, itu nilainya luar biasa. Ibaratnya kita berniaga dengan Allah tuh udahlah dibayar dengan harga yang mahal, dilipat gandakan pula. Kan alangkah bodohnya kalau ada orang yang masih mencari transaksi yang lain. Sahabat. Maka Ramadan adalah saat kita bertransaksi. Kenapa? Yang perlu kita dagangin, yang perlu kita jual, ya kan? Dari diri kita dan harta kita itu banyak di bulan Ramadan. Kita puasakan perut kita puasakan mulut kita puasakan mata kita puasakan telinga kita puasakan tangan kita puasakan kaki kita puasakan syahwat kita. Kita infakkan harta kita sedekahkan, kita bagi takjil, kita ngajak orang makan berbuka. Kita pergi ke masjid dengan langkah kaki kita. Kita mendengarkan kultum nasihat-nasihat agama dengan telinga kita. Semua proses jual belinya tuh benar-benar melibatkan seluruh diri kita full 24 jam. Sehingga apa? Sampai bahkan gitu nih, walaupun ini dalilnya harus dipakainya tepat ya. Yang sering dipakai itu tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah.
Bayangkan sampai bahkan tidurnya aja ibadah, apalagi nggak tidur. Artinya apa? Jangankan sadar, dalam keadaan tak sadar pun, sesungguhnya dia sedang bertransaksi sama Allah. Yang ditransaksi itu dia dapat kebaikan. Jadi tidur saja dia dapat kebaikan dari transaksi tidurnya itu, sahabat Asatifir. Maka ya apalagi yang kita tunggu. Ya, Ramadan, ya, Ramadan ini sudah separuh. Ya. Kita lewati. Jangan sia-siakan yang separuhnya lagi. Sahabat Asatifir. Yuk kita bertransaksi kepada Allah. Kita jual diri kita jual harta kita kepada Allah. Selanjutnya Pak, kita ikuti apa maunya Allah. Kenapa? Karena dia yang sudah membeli diri kita dan membeli harta kita. Maka berarti kita menjadi milik dia sepenuhnya. Ikuti apa yang dia mau. Ujungnya hanyalah kebahagiaan. Ujungnya hanyalah kita akan dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka sahabat Asa TV, juallah dirimu dan juallah hartamu kepada Allah. Juallah dirimu dengan berpayah-payah dalam taat kepadanya. Dan juallah hartamu dengan infak dan sedekah terbaik yang bisa kau lakukan. Maka hartamu yang kau infakkan di jalan Allah akan menjadi pemadam neraka yang seharusnya membakarmu, dipadamkan dengan infak hartamu tadi. Sementara ruku dan sujudmu dan segala ketaatan berpayah-payahnya kita dengan tubuh kita, dengan diri kita, dia akan menjadikan tubuh kita, diri kita dirindukan oleh syurganya Allah SWT. Sahabat Asa TV, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah dari saya, nggak usah diambil. Ya, namanya manusia kan tak luput dari salah. Ya, maka jangan diambil. Dan saya pun mohon ampun kepada Allah jika ada keselip lidah, ada kesalahan, hal-hal yang salah yang saya buat. Dan saya minta maaf kepada sahabat Asa TV sekalian. Tapi jika ada yang baik, diambil yang baik. Karena yang baik itu pastinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menggunakan lisan saya untuk menyampaikan dan membiarkan telinga sahabat Asa TV untuk mendengarkan. Dan mudah-mudahan juga akhirnya tubuh kita untuk melakukannya. Maka salam rindu dari saya, Arsal Syah, dalam I Love Monday, I Love Myself. Kalaulah Allah kasih kesempatan kita jumpa di alam dunia ini, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, insya Allah kerinduan kita akan Allah pertemukan buahnya di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.